Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enden Eis dari SMK Negeri 12 Bandung. Saya mengajar PPKN kelas 12. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan KD 3.3, yaitu mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Sebelum abad ke-20, perkembangan iptek di Indonesia yaitu abad ke-11, penerapan terasering di bidang pertanian. Juga pada tahun 1072 Masehi, berkembang sistem subak di Bali. Dan di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar seperti perahu penisi pada tahun 1986 yang digunakan untuk pelayaran ke kota Vancouver, Kanada. Nah, dan perkembangan iptek di bidang busana pada saat itu yaitu rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Di bidang arsitektur atau rumah adat dengan candi-candi megah seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, baik, hanya itu saja yang saya jelaskan perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20. Dan pada abad ke-20 dan setelahnya, iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda. Juga pendidikan mengadopsi kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Juga pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Juga dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa pada tahun 1975, sehingga televisi dan radio mengalami perkembangan yang pesat. Juga pada abad 20 dan setelahnya ini ada penemuan yang sangat luar biasa, yaitu oleh Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan PTDI atau Dirgantara Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia. Di bidang ekonomi, pengaruh positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Juga produktivitas dunia industri semakin meningkat. Juga persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Juga peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Sekarang pengaruh negatifnya yaitu adanya perubahan tata nilai kebudayaan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Juga meningkatkan kenakalan dan kriminalitas, adanya kesenjangan sosial, memudarkan nilai-nilai asli bangsa, juga masyarakat cenderung bersifat individualis. Ini pengaruh negatif di bidang sosial budaya ya. Kalau pengaruh negatif di bidang ekonomi yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Juga meningkatnya sikap konsumtif dan kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin.
Nah, sekarang di bidang sosial budaya, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, peningkatan kesejahteraan dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Yang kedua, dengan adanya iptek, kebutuhan iptek dapat dicapai dengan mudah. Misalnya jual beli online. Yang ketiga, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Dan yang keempat, hubungan sosial masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, budaya dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan sosmed seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Baik, materi yang saya paparkan cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.